Halo, selamat pagi, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabeat dari Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi dengan para sahabat semua sebuah buku kecil yang diterbitkan tahun 2023. Ya, tahun 2023 ya. Judul bukunya adalah Teologi Publik dan Ketidakadilan. Teologi Publik dan Ketidakadilan. Buku ini dieditori oleh Profesor Banawiratma, guru besar pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Beliau dulu juga mengajar di Universitas Nata Dharma, di mana saya juga menjadi salah satu muridnya pada program Ilmu Religi dan Budaya di Universitas Nata Dharma, program S2. Nah, saudara sahabat sekalian, buku ini berisi tulisan dari 4 orang. Dan ini juga merupakan bukan sekedar gagasan, tetapi gagasan yang dihidupi atau yang dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah judulnya adalah Solidaritas dalam Meraih Keadilan. Ya, ditulis oleh Pendeta Surya Samudra Diamsah almarhum. Ya, beliau sudah meninggal. Nah, buku tulisan yang pertama ini berbicara tentang bagaimana perlawanan masyarakat terhadap pembangunan pabrik semen yang cukup kontroversial, yaitu di Kendeng, Semarang, Jawa Tengah. Nah, bagaimana masyarakat kemudian berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka di tengah gempuran kekuatan pasar melalui industri semen dalam hal ini. Dan bagaimana wawasan-wawasan teologis diletakkan dalam tulisan ini, dan juga praktek yang disebut sebagai praksis diakonia transformatif dan profetis. Nah, ini saya kira bagian yang menarik sekali, bahwa gereja-gereja dipanggil untuk solidar dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama para korban, orang-orang kecil yang kadang menjadi korban dari kekuasaan, baik itu negara atau juga korporasi. Nah, yang kedua dalam tulisan ini, saudara dan sahabat sekalian, adalah tulisan dari Pendeta Sugianto. Judulnya Hadir Bersama Petani Korban. Hadir ya, presensia, hadir. Kehadiran itu penting sekali. Kemudian subjudulnya, Ketakutan itu tidak menguasainya. Nah, ketika kita hendak berdiri bersama dengan korban, itu berarti ada risiko. Dan kadang-kadang kita juga mengalami ketakutan dan kecemasan ketika kita mau mengambil posisi ada bersama dengan para korban. Tetapi dalam tulisan Pendeta Sugianto ini, saudara dan sahabat sekalian, dia memberikan kesaksian tentang bagaimana dia dipenjara karena dia berdiri bersama dengan petani di Tulang Bawang ya, Tulang Bawang itu di Lampung. Ini adalah satu contoh bagaimana seorang pembela masyarakat kecil harus melawan ketakutan dalam dirinya dan mengeluarkan keberanian dengan segala risiko yang harus dihadapinya. Bagaimana, saudara dan sahabat? Apakah masih berani untuk berdiri bersama dengan rakyat atau memilih zona nyaman? Yang ketiga, tulisan dari saudari Lian Gogali dari Poso, Sulawesi Tengah. Lian ini adik kelas saya di program Magister Ilmu Religi dan Budaya Nata Dharma, sekarang menjadi kajian budaya. Dia adalah seorang aktivis perempuan yang konsisten untuk bergerak bersama dengan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Judul tulisannya adalah Gerakan Perempuan Poso Merajut Damai, Membarui Desa, Merawat Bumi. Damai, desa, bumi. Nah, ini cerita dari Poso yang bisa menjadi success story. Bagaimana sikap dan suara kritis di tengah-tengah ancaman terhadap kemanusiaan, khususnya kepada kaum perempuan. Dan bagaimana keterlibatan langsung untuk mengorganisir kelompok-kelompok rentan, dalam hal ini perempuan dan anak, dalam pengalaman
saudari Lian Kugali. Jadi saudara akan membaca kisah-kisah bagaimana pengorganisasian masyarakat dilakukan dan bagaimana ini juga mendapat inspirasi dari Yesus Kristus. Makanya di bagian terakhir dia menulis sedang belajar dari Yesus sang revolusioner. Artinya bahwa ada inspirasi teologis ketika seseorang mengambil posisi untuk berjuang bersama dengan orang kecil. Dan Yesus adalah satu contoh berpihak kepada orang-orang kecil. Matius 25. Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu gagasan yang revolusioner. Nah, tidak hanya gagasan, tapi juga tindakan. Kemudian dalam buku ini, saudara dan sahabat sekalian, ada tulisan dari Zakaria Ngelo, Pak Zakaria Ngelo, pendeta, keadaban publik dan pemeliharaan bumi. Jadi gerakan advokasi pertama mengadvokasi manusia yang rentan, tetapi juga mengadvokasi bumi. Ya, Allah adalah pencipta langit bumi, baik adanya. Di bumi terancam kiamat, dan oleh karena itu kita terpanggil untuk memelihara bumi, dan itu bagian dari keadaban publik menurut Pak Pendeta Zakaria Ngelo. Kayaknya beliau menulis tentang spiritualitas keugaharian. Bumi menyediakan segala sesuatu bagi manusia, tapi tidak selalu puas cukup bagi orang yang tamak, seperti kata Mahatma Gandhi. Nah, oleh karena itu spiritualitas eugahari menjadi salah satu solusi dalam memelihara bumi. Dan dalam tulisan Pak Ngelo juga ada istilah bumi sebagai sakramentum Allah, tanda kehadiran Allah. Karena dia bersifat sakral, bumi itu, maka bumi harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat, harus dikasihi, harus disahabati, supaya kita terhindar dari bencana-bencana ekologis yang semakin hari semakin banyak dan besar. Jadi saudara baca tulisan Pak Zakaria Ngelo, seorang sejarawan gereja, dapat memperoleh wawasan yang luas sekaligus juga luas. Nah, tulisan yang terakhir dalam buku ini, saudara dan sahabat sekalian, dan saya rekomendasikan kepada Anda semua untuk membaca dan membelinya, ada di toko buku Dian Pertiwi atau juga toko buku BPK Gunung Mulia, Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik. Nah, ini tulisan dari Profesor Banawiratma yang memberi bingkai analisa bahwa ketika kita berbicara tentang kehadiran gereja di ruang publik atau teologi publik, maka dia tidak boleh dilihat secara parsial, sepotong-sepotong, fragmentaris, tapi dia harus dilihat secara holistik. Profesor Banawiratma sudah jauh sekali berbicara tentang pendekatan multidisipliner, tentang sumbangan ilmu-ilmu sosial dalam teologi. Lama sekali beliau telah menulis itu, dan sekarang beliau menegaskan lagi bahwa analisis sosial struktural multidimensional itu menjadi penting, sehingga kita memahami masalah-masalah sosial itu tidak hanya di permukaan, tetapi mendalami ke dalam struktur-struktur kekuasaan, struktur-struktur sosial yang mempengaruhi cara berpikir, tindakan-tindakan sosial, dan kemungkinan-kemungkinan perubahan sosial. Maka dengan 3 medan analisa dalam buku ini, ya, ada mikronya, ada mesonya, ada makronya. Itu kita dapat melakukan analisis terhadap ranah publik. Itu ada 3, ya, minimal ada 3 dalam analisis. Pertama adalah negara atau state. Yang kedua adalah market atau pasar. Dan yang ketiga adalah komunitas. Komunitas itu agama, komunitas itu masyarakat adat, komunitas itu para cendekiawan, komunitas itu kelompok-kelompok sosial yang lain. Dan itu dapat kita buat analisa dalam pikiran dari Prof. Bana. Dan beliau juga mengupdate, ya, gagasan-gagasannya dalam visi pembebasan holistik dari suatu dokumen yang disebut Laudato Si,
Nah, saudara sahabat sekalian, Laudato Si, saya kira saudara harus membacanya. Itu satu dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, ya, yang berisikan visi gereja universal tentang bagaimana merawat bumi, menjaga bumi dari ancaman kiamat ekologis. Nah, di sini ada tulisan yang mencoba untuk melihat relevansi Laudato Si dalam semangat pembebasan yang bersifat holistik. Dan pada tulisan beliau yang terakhir, tentu karena beliau juga memberikan semacam pengantar terhadap buku ini, maka beliau memberikan apresiasi bahwa ada kontribusi yang positif yang dihadirkan oleh individu tetapi juga lembaga dalam rangka memperjuangkan keadilan atau keadaban publik. Walaupun faktanya membuktikan bahwa ancaman dominasi hegemoni dari korporasi misalnya ataupun negara misalnya kadang menimbulkan destruksi, tetapi masih ada harapan. Orang-orang yang berani berdiri bersama dengan masyarakat kecil. Orang-orang yang tidak menyerah di tengah tekanan dan tantangan. Nah, semoga setelah saudara baca buku ini, pertama, memberikan informasi dan wawasan yang bertambah. Kedua, melihat bahwa ada orang-orang yang tidak hanya bergagasan, tapi juga bertindak. Advokasi in action, dalam tindakan. Dan melihat risiko-risiko dari tindakan-tindakan tersebut. Semua ini dilakukan tentu bukan sekedar uji coba atau sekedar nekat-nekatan, tetapi tentu lahir dari satu komitmen yang kuat terhadap kehidupan, komitmen yang kuat untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, apa yang disebut sebagai democratic values, nilai-nilai demokrasi. Karena kalau demokrasi ditegakkan, keadilan menjadi realistis. Tapi kalau demokrasi diganti dengan katakanlah otokrasi, kepemimpinan yang otoriter, maka ketidakadilan akan semakin subur, dan sejarah sudah membuktikan itu. Termasuk juga sejarah dalam kitab suci. Raja yang lalim, penguasa yang tidak peduli kepada rakyat kecil, pada waktunya juga akan mengalami musibah atau bencana. Nah, ayo saudara dan sahabat sekalian, jangan lupa baca buku. Setelah baca, jangan lupa bertindak dari apa yang kita baca. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.